Dewa Dewi menghukum kita, sudah salah duluan. Harusnya kan kita tahu bahwa sebenarnya Dewa Dewi itu sudah sempurna di atas sana. Tidak mungkin kalau kita melakukan kesalahan itu kemudian berbuat salah hukum. Tidak seperti itu. Dewa Dewi kita tidak seperti itu. Tidak menghukum orang. Karena apa? Karena kita sendiri sebenarnya sudah membawa sesuatu yang susah untuk kita rubah. Kita mohon pada Dewa Dewi ini supaya apa? Supaya yang kita bawa yang nggak baik ini kalau bisa dirubah, diringankan. Jangan sampai sudah berat malah berat lagi. Manusia itu berbuat salah itu wajar. Sudah banyak perbuatan salah itu wajar terjadi. Dan Dewa Dewi itu tahu. Makanya kalau ngomong Dewa Dewi menghukum itu saya nggak setuju. Tidak ada Dewa Dewi menghukum. Kemudian tahunya kalau adanya dunia lain kan banyak sebatas kata orang dari buku-buku kan. Tidak mengalami sendiri. Kalau sudah tahu sendiri kita baru bisa mengatakan ada. Kalau hanya membaca aja ya sekedar pengetahuan. Menyadari adanya kehidupan lain setelah akhir hidup di dunia. Biasanya sudah berada di sana baru tahu oh iya ada. Sudah di atas sana. Adanya tingkatan dalam alam kehidupan, alam manusia, alam dewa. Ini juga kita tahu ada tingkatan ini. Selama ini kita mengatakan ada tingkatan-tingkatannya. Kita tahu ada tingkatannya. Dari mana kita tahu? Kalau kita tidak mengalami sendiri, kita sendiri nggak ngerti, nggak tahu kok. Hanya tahunya ya dikasih tahu orang, oh iya. Nah, akhirnya ini menjadi batasan kita. Kalau kita mau untuk bisa mengerti lebih dalam, pelajari supaya kita tahu, oh ternyata ada di situ seperti ini. Itu yang harus kita pelajari. Menjalani kehidupan manusia melakukan perbuatan baik, perbuatan buruk pasti ada balasannya, namun sering tak terlihat. Itu tadi kalau kita melakukan perbuatan baik, kemudian kita mendapatkan sesuatu yang nggak baik, kita komplain kan? Apa saya sudah sembahyang sekian puluh tahun, nggak pernah dikasih sesuatu sama yang saya sembahyang. Ada yang komplain begitu? Mudah-mudahan enggak ya. Seringkali kita begitu, kalau misalnya sudah sembahyang kemudian sudah mohon sesuatu nggak dikabulkan, kita yang marah. Yang di atas masih bingung-bingung, yang di sini sudah marah-marah. Biasa itu ya, yang minta lebih dalam daripada ini. Makanya kita harus bisa mengerti bahwa nggak bisa seperti itu. Kita ini sebagai manusia ini memohon pada yang di atas. Nah inilah batasan-batasannya antara Dewa Dewi dengan kita, ada batasannya kan. Yang lebih banyak batasannya kita atau Dewa Dewi? Ayo. Yang di atas sana sudah sempurna, sudah jadi Dewa Dewi. Kita ini masih sebagai manusia, batasannya itu banyak ada kita kok. Karena apa? Kita masih tersangkut dengan karma-karma tadi itu loh. Itu masih banyak di belakang ini. Dewa Dewi ngasih pun karena kena karmanya ini ya nggak bisa nyampe. Kalau misalnya kita sudah melakukan perbuatan baik, banyak kebajikannya sudah banyak kita lakukan, karma ini banyak sudah dituntut. Yang di atas ngasih pun itu akan lebih gampang kita terima. Nah itulah makanya kita harus ngerti batasan ada pada kita ini apa sih. Kalau batasan ini bisa kita lewatin, yang di atas memberikan sesuatu pun akan lebih gampang kita terima. Karena batasan ini sudah kita lewatin. Yang di atas sana sebenarnya sudah mau ngasih.
Kalau kita punya ketulusan hati untuk memohon sesuatu, yang di atas itu sudah mau ngasih. Tapi karena batasan kita ini loh, yang menyebabkan nggak nyampe. Makanya caranya gimana? Banyak berbuat baik, banyak bersembahyang dengan tulus. Susahnya apa? Karena kalau utang kita ini terlalu banyak di belakang, kita nutupnya juga harus banyak. Susahnya di situ. Makanya seringkali kita sudah melakukan perbuatan baik, sudah banyak saya lakukan, kenapa kok masih begini? Belum nutup yang belakang itu. Nah ini yang harus kita ngerti. Kalau kita mengerti begitu, kita nggak akan susah-susah kok. Ya udahlah, tetap kita lakukan. Satu saat pasti akan tertutup yang di belakang, kita akan melewati. Merasa tak puas pada kehidupan sekarang. Kita kan sering merasa nggak puas entah tentang kehidupan, tentang rumah tangga, tentang materi, tentang berbagai macam. Itu kita selalu nggak puas. Ada sesuatu ganjalan yang menyebabkan kita nggak puas. Nah ini kita harus bisa ngerti bahwa kehidupan ini ya seperti begini karena kita mempunyai sesuatu di belakang yang masih mengikuti kita terus. Meskipun kita sudah bersembahyang, masih ada yang harus kita selesaikan. Tidak menyadari kebahagiaan dari dalam diri. Nah itu seperti tadi yang saya katakan bahwa kebahagiaan itu munculnya dari dalam diri kita sendiri. Kita kalau bisa untuk mengatur kebahagiaan itu ada di dalam diri kita, meskipun bagaimanapun juga yang ada di luar, harusnya kita bisa tetap bahagia. Aturan-aturan hidup sebagai manusia, makhluk sosial yang berhubungan dengan sesama. Kalau kita sudah hidup sebagai manusia, itu nggak bisa lepas dari ini. Kita ini sebagai makhluk sosial yang harus berhubungan dengan manusia-manusia, sesama manusia, atau mungkin berhubungan dengan hal-hal yang lain. Tetap harus kita jalani, nggak bisa kita menghindar. Kita harus bisa mengerti ada kamu, ada dia, ada saya. Jangan mengatakan ada saya, teman ada saya toh. Egonya yang terlalu tinggi. Kalau hanya mengatakan ada saya, nggak ada kamu, nggak ada dia, ego kita terlalu tinggi, banyak mengalami hal-hal yang nggak baik. Makanya harus bisa mengerti bahwa ada kamu, ada dia, ada saya. Letakkan saya berada di paling belakang. Ya. Kemudian perbuatan seseorang mempengaruhi lingkungan sekitar. Kita melakukan apapun itu pasti akan mempengaruhi lingkungan kita. Di sekitar kita itu pasti akan terpengaruh. Apapun yang kita lakukan pasti akan mempengaruhi sekitar. Makanya kita harus melakukan apa? Harus melakukan perbuatan baik. Kalau kita melakukan perbuatan baik, lingkungan itu akan merespon atau mungkin mendapatkan sesuatu yang baik, akan balik lagi ke kita itu yang baik. Makanya sekarang diajarkan energi positif, berpikir positif itu arahnya ke sini. Oh, kalau kita berpikir positif, yang positif yang akan datang. Tapi ingat, jangan hanya berpikir kok. Harus melakukan perbuatan yang positif, melakukan perbuatan yang baik, bukan hanya berpikir positif, tapi berlaku yang positif, melakukan sesuatu yang positif. Kalau hanya berpikir positif, ya susah mau mendapatkan sesuatu yang lebih daripada itu. Ya. Akan Tuhan yang ada di situ. Ya, kita kan apalagi kalau yang mulai menjalankan kehidupan, harus bagaimana menentukan itu ada di hidup kita. Hidup, siapa yang mengatakan hidup adalah pilihan? Hidup ini pilihan juga. Pilihan. Itu pilihan. Kalau itu merupakan satu pilihan, itu harus kita tentukan pilihan yang tepat dengan mengerti terlebih dahulu. Kita harus tentukan pilihan apa yang harus kita pilih, kemudian kita jalankan. Jangan hanya punya pilihan
kemudian nggak melakukan apa. Kita tahu bahwa hidup ini adalah pilihan. Kita harus bisa untuk memilih sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, kita jalani. Kemudian kalau sudah menentukan pilihan, harus dijalani tanpa penyesalan. Karena apa? Seringkali penyesalan ini yang menyebabkan seseorang itu makin terpuruk. Jadi kalau kita ada sesuatu yang sudah kita pilih, kita harus bisa ngerti bahwa ini harus kita jalani. Menjalani sesuatu itu ada keberhasilannya, ada kegagalannya. Harus kita ngerti. Kalau kita sudah tahu bahwa ini ada berhasil, ada gagalnya, kita sudah perhitungkan ada keberhasilannya sekian puluh %, saya jalani. Kalau sampai gagal, ya sudah, mau diapakan. Jadi itu tidak akan mempengaruhi kebahagiaan kita, sehingga kita ini tidak sampai makin terpuruk. Yang dimaksud dengan karma itu apa sih? Karma itu kan kalau kita ngomong lebih gampangnya kan utang piutang. Utang piutang itu harus dibayar terus. Kalau sudah utang tidak dibayar, jangan utang terus lari. Makanya kita kehidupan dunia ini tidak bisa lepas dari ini. Karma ini tidak bisa lepas dari ini, tetap ada, tetap mengikuti kehidupan seseorang. Jadi kalau ada karma, kita tetap harus bayar. Entah bayarnya seperti apa, entah bayarnya dibayarin orang atau apa, nggak ngerti, tapi tetap harus dibayar. Ada karma. Kemudian menghindari karma itu nggak bayar utang, ya? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, sebenarnya nggak boleh. Kalau sampai menghindari karma itu nggak bayar utang, tapi kehidupan berikutnya kita lagi, akan muncul lagi karmanya yang berikutnya. Makanya kenapa kok tetap dianjurkan melakukan perbuatan baik. Untuk apa? Untuk menutup karma-karma yang nggak baik itu. Utang-utang itu harus ditutup. Hidup harus dijalani baik ada bantuan maupun tidak ada bantuan dari dimensi lain. Selama ini kita bersembahyang itu kan memohon untuk dibantu dari atas. Tapi dibantu gak dibantu kan gak tahu. Pokoknya mohon aja. Jadi hidup ini tetap harus dijalani. Baik ada bantuan atau enggak, tetap harus dijalani. Kalau ngomong lebih jauh lagi, banyak orang yang gak sembahyang juga bisa ada hasil kok. Kenapa begitu? Lagi ke arah itu karma, itu inkarnasi, kaitannya ke sana. Tapi kalau kita mengatakan nggak bisa begitu, harus berpikir positif, nggak ada itu. Kalau kita nggak berusaha, kita nggak akan berhasil. Ada benarnya juga. Kalau nggak berusaha, maka nggak akan berhasil. Oh, berusaha aja belum tentu berhasil kok, apalagi nggak berusaha. Karena itu ada perhitungannya sendiri. Kita berusaha itu ada perhitungan sendiri. Makanya kenapa kok leluhur kita zaman dulu sampai ada ilmu Bamya. Bamya, tahu ya Bamya ya? Bamya itu dari apa? Yang mempelajari mungkin ratusan tahun. Mereka itu zaman dulu itu sudah mengerti tentang statistik. Kalau misalnya orang yang hidupnya begini, catat sama dia. Orang yang hidupnya begini ini, oh kebanyakan hobinya sekian %. Wah banyak pengangkutnya. Itu dia catat semua. Catat kalau misalnya sampai kecocokan itu 80%, sudah sangat dekat. Makanya sampai ada Bamya. Bukannya itu ketahuan ya, Bamya itu beneran ada dan itu dulunya berdasarkan statistik. Mereka membuktikannya dengan statistik ada. Jadi bisa,
oh ternyata begitu, ternyata sifat seseorang bisa dilihat dari situ ada. Ya. Sembahyang dengan tulus, banyak beramal, berbuat baik akan dibantu oleh dimensi lain atau sebagai materi. Karma buruk diringankan, karma baik ditambah. Nah ini kalau kita bisa bersembahyang dengan tulus, Dewa Dewi itu pasti membantu. Ada karma buruk itu akan diringankan. Nah, karma buruknya kalau misalnya kita harus mengangkat beban ini sampai 100 kilo, sudah diringankan 50 kilo, ngangkatnya 50 kilo, tapi kita masih tetap merasa saya kok harus ngangkat beban 50 kilo sih? Kan begitu kan? Selalu begitu kan? Tapi kalau misalnya punya karma baik, kita mendapatkan rezeki 100, kemudian dilipat gandakan jadi 200, kita sendiri nggak merasa bahwa dapat ini karena beban. Karena ada ini keterbatasan, kita tidak tahu bahwa yang di atas sana sudah membantu kita. Ya makanya alangkah baiknya kalau kita bisa lebih tahu bahwa oh ternyata sudah dibantu. Oke, ternyata slide-nya sudah habis. Topiknya seru ya malam ini ya. Setuju? Ada yang mau bertanya atau tadi dari penjelasan ada yang mau menyampaikan sesuatu? Boleh kalau mau ditanyakan, akan sebisanya saya membantu untuk menjawab. Silakan. Ada? Sudah paham betul ya tadi ya. Oh ya ada. Ya, silakan. Tadi kan ada slide yang dunia IT ya, yang tiba-tiba saya ya bagi diri saya suatu kebahagiaan gitu, satu kebahagiaan ya. Senang karena waktu itu saya tuh ternyata badannya panas ya, panas tinggi gitu, tapi udah dokter dan apa gitu. Cuma ada rasa kerinduan gitu ya, maksudnya seperti melihat maksudnya kan udah meninggal ya, entah saya mimpi entah gimana, tapi sadar itu memang mimpi ya. Saya bertemu mama gitu, mama dan nggak kejauhan sih, kira-kira berapa meter, dia senyum gitu. Itu kalau menurut Wisnu, apakah itu termasuk dunia lain atau gimana? Terima kasih. Kalau sampai ada terjadi sesuatu kemudian entah itu membantu atau apa, ya jelas itu kesinggungan, juga kesinggungan ada. Karena kita tadi mengatakan roh atau itu dari leluhur kita itu ada, memang ada. Dan kalau dari sananya mau bantu bisa ada. Ya kemungkinan memang mamanya mungkin sangat sayang sama cijinya ini, dibantu bisa. Banyak hal-hal yang begini orang mengalami ada, tapi mereka kadang-kadang nggak mau menceritakan karena merasa nanti saya bilang macam-macam lah, yang mengada-ngada ada. Kalau saya mengambil memang ada. Oke lah kalau saya bisa ya. Ada lagi? Ya.
secara umum itu kalau melatih sukma itu adalah dengan seperti dengan cincu, itu arahnya adalah ke arah melatih sukma. Mungkin banyak sekali cara-caranya, banyak sekali cara-cara. Nah kalau di Jakarta ini mungkin bisa tanya sama teman-teman bagaimana untuk lebih dalam lagi, itu akan lebih baik. Karena cinco itu, sesi cinco ini kalau mau bicarakan panjang. Tapi kalau mau melatih sukma, ya itu terutama adalah dari seperti itu. Oke, dan Ya, ada lagi? Saya mau bertanya, bagaimana caranya kita menembus batas tapi tetap tahu batas tanpa terlewat batas? Penembus batas apa kalau boleh tahu? Dalam kehidupan ini menembus. Kita juga kan punya batasan-batasan, kayak misalnya kita bekerja, kita kan harus tahu batasan dan penghasilan gitu. Itu makanya sudah disebutin sendiri kan, tahu batasannya dan tahu aturan. Kalau misalnya kita terhadap, apalagi kita kerja terhadap bos, kita kan ada batasannya. Bagaimana kita mau menyampaikan sesuatu pasti ada batasannya kan. Dan ini kita yang harus pikirkan bagaimana caranya. Kalau bosnya seperti ini harus begini, kalau bosnya seperti ini harus begini. Makanya kita harus meningkatkan pengetahuan kita. Pengetahuan tentang apa? Tentang komunikasi. Terutama kalau hal semacam ini, kehidupan itu banyak berhubungan dengan komunikasi. Nah, komunikasi ini kalau kita bisa untuk mempelajari dan mengerti orang seperti apa, bos kita ini sifatnya seperti apa, saat apa kita bisa menyampaikan sesuatu, itu harus kita pelajari. Makanya pengetahuan yang harus kita tingkatkan. Kalau pengetahuan kita lebih luas lagi, kita bisa mengerti aturan-aturannya, kita bisa mengerti batasannya seperti apa yang bisa kita sampaikan. Makanya pengetahuan, belajar lebih banyak, bukan hanya pada satu hal tapi berbagai macam. Kalau dalam hal yang tadi dikatakan itu komunikasi yang utama, belajar tentang komunikasi. Ya. Saya tambahkan Iya, sedikit oke. Kita yang sebagai kaula muda ini kan kadang terlalu idealis gitu ya, terlalu idealis ini yang jadi dianggap senior itu apa ya istilahnya memberontak gitu ya, sedikit memberontak karena punya ide-ide yang baru, ide-ide dan inovasi yang baru, tapi terkadang ya tadi memang yang Bapak bilang tadi, komunikasi ke atasannya kadang jadinya nggak nyambung gitu. Kita pengen suatu perubahan, tapi atasan kita malah nggak setuju sama perubahan tersebut. Walaupun kadang kita udah berusaha komunikasikan dengan baik, tapi kadang yang kita punya ide inovasi baru itu nggak diterima. Jadi jangan kita yang muda itu nggak tahu batas, tahu terlewat batas, tahu kali kita dicapnya seperti itu gitu Pak. Nah itulah perbedaan generasi itu ada. Ya, jadi sifat-sifat dari, makanya kita harus mengerti sifat dari atasan-atasan kita, senior-senior kita itu kita juga harus ngerti. Atasannya seperti apa, kita harus bagaimana. Kalau misalnya kita mengajukan sesuatu tidak bisa diterima, apakah kita ini mengajukannya langsung? Apakah nggak ada yang dari lewat samping? Kalau si senior ini cowok apa cewek? Senior. Kalau seniornya cowok, ada istrinya, lewat istrinya, atau mungkin lewat anaknya, lewat bagaimana caranya supaya kita ini bisa menyampaikan sesuatu. Kalau memang ini benar-benar bisa dilakukan, bagaimana supaya ini bisa itu harus kita cari sendiri bagaimana ini supaya bisa lewat. Itulah kehidupan, itulah seninya kehidupan. Tapi yang saya rasakan benar-benar
nggak mudah ya. Memang tak Seniornya mudah. ini istilahnya pemuka agama gitu loh. Memang tidak akan mudah. Kita yang sudah senior juga mengalami hal yang sama. Hanya saja zaman dulu itu banyak nahannya. Kalau yang zaman sekarang, kenapa kok lebih merasa sedikit sudah kok seperti begini? Kenapa kok sampai merasa begitu? Itu karena komunikasi sosial ini terlalu terbuka, sehingga merasa bahwa yang sana maju, yang sini kok enggak, saya kok enggak. Padahal yang sana caranya beda mungkin. Kenapa bisa sampai seperti ini kok enggak bisa? Cara atau mungkin kondisinya berbeda. Tapi kalau zaman dulu enggak, kita tahunya ya cuma yang di sini enggak. Itu perbedaannya di situ. Makanya kita harus lebih ngerti tentang sosial ini seperti apa. Kita tahu bahwa ini baik, saya bawa dari sana ini baik. Tapi yang di atas itu belum tahu bahwa yang di sana itu seperti itu. Nah ini yang harus kita komunikasikan, kita cari cara supaya yang di sini tahu oh kondisi di sini. Tapi kalau memang nggak bisa, itulah kehidupan. Kita nggak bisa kok ngadepin 100 orang ini sama semua, nggak bisa. Kita harus memahami. Makanya batasan itu ada. Kita ini cari pintu sana nggak bisa, pintu yang sini nggak bisa, cari pintu yang lain, ada pintu lain nggak bisa buka jendela, keluar dari jendela. Jadi cari cara. Ya, jadi cari pengetahuan lebih dalam lagi untuk bisa menyampaikan ini seperti apa. Tapi Pak, ada kalanya kita udah cari Pak, udah berbagai cara kita pakai gitu, kita gunakan. Tapi ada kalanya benar-benar mentok Pak. Jadi kita juga nyerah juga. Kalau sudah benar-benar mentok, artinya kita ngomongnya pas nasib. Karena apa? Seharusnya kita ini menjalani kemudahan seperti itu bukan hanya setahun 2 tahun. Teman-teman yang sudah senior ini itu kebanyakan sudah mengalami hal-hal yang berbagai macam, itu sudah sekian puluh tahun mungkin. Dia sendiri mungkin zaman dulunya melakukan sesuatu yang bisa begini, nggak bisa. Dia sendiri sudah mengalami, sehingga ya sangat ketat sekali mau meloloskan itu. Dia mikir dulu seperti apa. Perbedaannya zaman sekarang, kalau saya misalkan nggak berada ya sudah, kan gitu kan. Kalau kita ngomong ide saya ini sangat baik, bisa dijamin 100%? Tidak bisa. Makanya hal ini pun menjadi pemikiran dari senior untuk berpikir apa iya, pertimbangannya apa, mikirnya masih jauh. Tapi kalau yang sekarang udah, pokoknya kita jalani dulu. Kalau nggak berhasil ya sudah, kan gitu kan. Tapi kalau yang zaman dulu itu ya, makanya senior-senior ini banyak sekali yang masih pikir harus bagaimana, perjalanan ini masih jauh. Cara berpikirnya beda. Makanya yang senior juga harus bisa memahami yang junior juga harus bisa memahami yang senior. Ya, Kasih Pak. oke, ya. Jawabannya. Terima kasih. Ya, ada lagi? Saya mau nanya. Ya, silakan. Sorry. Saya mau nanya, Ya. masalah utang piutang. Manusia itu kan utang tuh pasti ya. Kalau misalkan maaf ya, orangnya meninggal, itu kan dia kan misalkan mengikhlasin. Kalau di dunia lain ada nggak tuh? Cerita utang piutang. Cuma lagi nanya. Nanti ke bawah kalau Kalau itu utangnya lewat bank, jadi rumahnya di sini.
misalnya itu kalau kita mau ikhlaskan, ya, biasanya kita itu kan karena orang utang sama kita, bisa aja terbebaskan. Tapi kalau misalnya kita yang utang, orang itu juga nggak tahu kalau dia kita punya utang sama dia, kita tetap harus bayar sama dia. Kalau misalnya kita mengerti bahwa orang itu punya hutang sama kita mau ikhlaskan, nggak masalah. Kita sudah nggak ada masalah. Hal semacam ini kemungkinan itu apa? Kemungkinan misalnya saya ditipu orang, kemudian saya mau ikhlaskan. Ini saya sekarang ini dia menipu saya atau saya dulu punya utang sama dia? Kita nggak tahu kan. Kalau kita mengikhlaskan dia udah ikhlas. Tapi kalau kita nggak terima, nggak bisa saya lagi. Ya terus. Karena utang kita sendiri nggak tahu. Misalnya kita sekarang dirugikan orang, ini apakah kita ini sekarang dirugikan atau kita sekarang ini bayar utang? Ini yang kita nggak tahu. Makanya seringkali kita untuk menghibur diri supaya bisa lebih bahagia, ya udahlah ikhlaskan. Kalau misalnya ditipu sama orang, ikhlaskan. Besok-besok lebih pintar lagi, nggak sampai ditipu orang. Nah kalau nggak gitu, kita sendiri pusing, sudah ditipu, masih dendam sama satu orang, ditipu lagi sama yang lain, tambah parah, stroke kita. Makanya harus bisa untuk mengikhlaskan dia. Ya, oke, itu ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri. Ada? Gak ada, sepertinya udah ada paham sesi masuk. Udah melewati batasan tadi. Sudah dilewati. Jadi ya, ya ada. Kalau itu ada? Udah ada ya? Ya. Ada? Oh nggak ada. Oke. Ya. Kalau itu sisi yang untuk sesi tulisan telah memberikan dan terima mantok pada hari ini, kita kasih tepuk tangan yang meriah. Jadi sedikit kesimpulan ya tadi ya, bahwa kita itu yang tadi di awal kita berpikir bahwa kita memiliki batasan gitu ya, bahwa kita pun umat tridharma, umat yang bersembahyang juga memiliki batasan tadi ya. Nah cuma tadi dikasih tips ya, kalau yang masih ingat tadi ada 3 ya untuk cara melampaui batasan. Ada yang masih ingat tadi? Yang pertama, menambah pengetahuan ya, menambah pengetahuan. Dengan kita datang setiap minggu gitu ya ke Tridharma Talk gitu ya, ini salah satu bentuk untuk menambah pengetahuan kita. Jadi kita jadi umat sembahyang ini nggak bisa dibego-begoin lagi nih, nggak bisa nurut-nurut lagi gitu ya. Semua kita pertanyakan dan semua ada jawabannya gitu ya, menambah pengetahuan ya. Terus yang kedua tadi apa? Harus punya tujuan gitu ya, bahwa kita tadi dijelasin kenapa hidup ya. Terus tadi sesium juga ada jelasin tentang karma gitu ya, tentang dunia lain gitu ya. Dan biasa bahwa hidup harus punya tujuan. Dan yang terakhir ada ya, jangan terpaku dan mati di satu titik ya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman ya, jangan sampai ketinggalan zaman. Ya, mungkin sekian untuk acara Tridharma Talk pada hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Pokok Cici semua di Simenko 8 ya. Kita tunggu lagi di acara Tridharma Talk untuk minggu depan. Semua.